Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak omong, panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke, jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke, sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Gemini single, ini adalah untuk kalian Gemini single, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini Oktober 2021, energi cinta asmara. Four of Cup di dalam keadaan terbalik. Udah tidak mau lagi untuk memikirkan, memfokuskan diri kamu ke hal-hal yang udah nggak ada isinya lagi gitu loh, ibaratnya udah nggak ada artinya lagi, yang udah habis, udah selesai, udah lewat. Kamu udah nggak mau ada di situ, kamu udah nggak mau bergelut dengan perasaan-perasaan kamu, dan kamu mau keluar dari situasi di mana kamu mungkin sempat menarik diri, kamu sempat apa ya, ya itulah, memberikan waktu untuk diri kamu, sehingga mungkin sekarang kamu mulai mau aktif lagi, mungkin aktif dalam pergaulan kamu, mungkin aktif dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan kamu ya pastinya, tetapi kamu mulai membuka diri kamu lagi, kamu mulai membawa diri kamu untuk keluar dari si persembunyian kamu ini. Five of Pentacles ya, kamu baru meninggalkan ataupun masih dalam proses itu, di mana kamu melalui satu situasi dan kondisi yang berat, yang sulit, yang kamu berjalan rasanya tuh sendiri, yang berjuang rasanya sendiri, nggak ada yang nemenin gue, nggak ada yang bantuin gue, nggak ada yang dampingin gue rasanya sendiri. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin sebelumnya kamu merasa ditinggalkan, diabaikan, dicampakkan. Kamu merasa, ya merasakan itu. Dan ini untuk melewati dan melaluinya, ini akan keluar dari situasi ini pastinya banyak struggle, pastinya banyak perjuangan, pastinya banyak hal-hal yang membingungkan kamu, membebani pikiran kamu, membebani perasaan kamu. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu, di dalam kehidupan kamu sendiri diakibatkan dengan hal yang terjadi di masa sebelumnya, ini pun memberikan dampak ke situ. Mungkin di dalam finansial kamu, mungkin dalam keuangan kamu, mungkin di dalam tanggung jawab. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi mungkin kamu sudah ada di dalam satu hubungan rumah tangga di mana itu udah punya keturunan, udah punya anak. Kamu harus seperti orang ini gitu ya, harus menuntun ya tanggung jawab ini untuk keluar, untuk ketemu dengan si jalan keluar itu. Tapi ini kalau aku lihat kamu sedang berusaha gitu loh, berusaha untuk melewati si lorong gelap ini. Dan kamu mungkin berpikir bahwa selama gue membiarkan diri gue untuk bergelut di dalam perasaan-perasaan gue yang ada, gue akan tetap di situ, yang ada gue nggak bisa ngelihat solusinya.
Jadi gue harus keluar dari kepala gue harus keluar dari segala pikiran-pikiran yang hanya ngeblocking gue harus keluar gitu loh, gue nggak boleh ada di sini terus, gue harus membebaskan diri gue. Ten of Cup ya, dalam keadaan terbalik. Aku barusan tuh dengar seperti seseorang merenggut kebahagiaan kamu, impian kamu yang sudah kamu bangun dan rasanya tuh hancur gitu loh, ataupun kamu punya satu impian, satu satu harapan yang mungkin diambil oleh seseorang, dirampas oleh seseorang, ataupun dirusak oleh seseorang. Dan yang itu bisa jadi ya dengan perpisahan kamu, dengan bubarnya hubungan kamu mungkin sebelumnya, ataupun mungkin ada hal yang sudah kamu udah bikin kamu tuh punya satu harapan. Buat beberapa mungkin spesifik sekali. Kamu udah punya hubungan yang cukup lama di mana kamu sudah punya satu cita-cita untuk menikah dengan mereka, ataupun mungkin kamu sudah masuk ke dalam hubungan itu dan punya cita-cita untuk membangun dan membuat hubungan ini berkembang terus gitu ya. Siapa sih yang pengen menikah untuk perpisahan, kan nggak ada ya. Nah ini yang aku lihat tuh seperti itu tuh diambil, dan ini membuat segala sesuatunya tuh berantakan gitu loh, segala sesuatunya tuh runyam berantakan. Buat beberapa mungkin yang tadi aku bilang spesifik, kamu sudah punya impian, kamu sudah kasih segala sesuatunya sama orang ini, kamu sudah usahakan segala cara, tapi mungkin mereka malah pergi, mereka malah mungkin bersama dengan orang lain, mereka malah mungkin nikah sama orang lain. Dan kamu tuh nggak pengen ngotorin pikiran kamu dengan hal-hal itu. Kamu berusaha ngeblok si pikiran kamu supaya nggak pikir itu. Karena setiap kamu pikirin itu, kamu ngerasain langkah kamu tuh makin berat. Pikiran gue makin berat. Perasaan gue makin berat karena yang keluar ke permukaan adalah kesedihan-kesedihan. Gue nggak mau nginget-nginget itu lagi. Dan mungkin kamu berusaha untuk mengalihkan perhatian kamu ke hal-hal lain ya. The Tower card dalam keadaan tegap ya. Ada satu konflik, ada satu konflik ya. Ini bisa konflik di dalam diri kamu, ataupun ini adalah konflik antara kamu dengan orang lain. Tapi ada sesuatu yang sudah set ya kan. Ada sesuatu yang sudah set, yang sudah ada di dalam, ya karena itu merupakan ekspektasi kamu, itu adalah merupakan harapan kamu. Dan ini mungkin situasi ini tuh sesuatu yang kamu tidak bayangkan akan terjadi, sesuatu yang kamu nggak melihat, kamu nggak waspada ini datang gitu loh, sehingga ini membuat kamu shock. Makanya kamu, ya ini tuh seperti goncangan yang luar biasa buat beberapa dari kamu. Tapi konflik ini juga bisa adalah di dalam diri kamu sendiri, antara kamu pengen untuk bisa ngapus segala sesuatu ini dan bisa ngelupain dan bisa ngelepasin, ngerelain gitu ya. Apa yang udah terjadilah, tetapi mungkin ada ketidakterimaan dengan apapun ini yang membuat kamu masih jadi kayak tarik-tarikan gitu loh di dalam diri kamu sendiri konfliknya. Antara kamu mau ngeblocking, gue nggak mau ingat-ingat itu lagi karena kalau gue ingat itu gue makin sedih, gue makin kecewa. Tapi di dalam diri kamu lagi, kamu ngerasa gue nggak boleh ini, gue nggak boleh itu, gitu loh. Gue masih punya sesuatu yang, apa yang gue percaya, gitu loh. Apa yang udah gue yakini, ternyata nggak seperti apa yang gue yakini itu. Mungkin orang ini kamu nggak apa ya, nggak aware bahwa dia tuh bisa melakukan hal itu sama kamu. Five of Cup, Judgment. Buat beberapa dari kamu, ini kemungkinan setelah kamu kena dentuman ini dan kamu berpikir,
Orang ini nggak bakal dateng lagi dan nggak bakal nongol lagi, nggak bakal berani ngadepin gue lagi. Dan apa yang mungkin mereka lakukan udah membuat kamu, dia nggak akan muncul lagi, nggak akan ada harapan lagi, nggak akan ada kemungkinan untuk dia kembali. Dia balik. Ini kalau yang aku lihat seperti itu. Buat beberapa dari kamu, seseorang yang udah jadi masa lalu kamu, kembali lagi ya, masa lalu itu bukan berarti hal yang sudah bertahun-tahun, tapi bisa juga hal tersebut. Tetapi orang yang bakal datang ini, kalau yang aku lihat energinya, adalah orang yang sudah sempat membuat kamu merana dan melewati masa sulit ini, dan sudah membuat kamu hancur berantakan. Tapi ternyata mereka datang balik lagi meminta adanya kesempatan untuk memperbaiki dan meminta maaf. Ada orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu dan ini bukan orang baru. Kalau yang aku lihat sih di sini ya, bukan orang baru, tetapi orang yang sudah dealing dan punya masa lalu. Dan ini kalau aku lihat dari masa yang sebelumnya, ini masa yang tidak mengenakan. Nah, mungkin konflik itu ada di kamu. Terima apa enggak? Jalanin apa enggak? Kasih kesempatan apa enggak? Tapi dia udah membuat gue seperti ini. Bagaimana gue bisa memaafkan? Bagaimana gue bisa memberikan kesempatan itu lagi? Buat beberapa dari kamu. Tapi untuk sebagian, kalau yang aku lihat di sini, ini adalah masalah kamu diharapkan atau dipesankan untuk berhenti meratapi, untuk memberikan pemaafan, pengampunan itu. Baik orang ini tahu dan sadar meminta atau tidak, tetapi gunanya pengampunan ini, gunanya pemaafan ini, bukan untuk orang itu, tetapi adalah untuk kamu mempunyai satu kedamaian, satu ketenangan, untuk meninggalkan si masa lalu ini. Karena kalau tidak, kamu masih belum bisa berdamai. Bukan dengan orangnya aja loh ya, ingat ya, bukan hanya dengan orangnya, literally dengan orangnya berdamai, tetapi dengan perasaan-perasaan, dengan masa lalu kamu. Kamu akan, iya, tarik-menarik, maju mundur gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini, duality kamu di dalam bulan Oktober ini, itu akan sangat sama-sama kencang. Dan untuk membuat segalanya berfungsi dan berjalan itu pun agak sulit. Ya coba kamu bayangin ya, kalau misalnya kamu lagi berusaha jalan, tapi di pinggang kamu tuh ada dua tali, yang satu narik ke kiri, yang satu narik ke kanan. Nah, bagaimana kamu? Dua-duanya kencang. Untuk maju, kamu yang ada bisa jatuh, gitu loh. Dan untuk bergerak pun mungkin bahkan susah, gitu ya. Jadi ada satu konflik, dan ini juga selain yang tadi aku bilang kemungkinan ada orang datang, tetapi ini adalah juga bisa jadi merupakan sisa-sisa residu ataupun kenangan ataupun pengalaman yang sudah kamu lewati, yang mungkin membutuhkan kamu untuk bisa merubah. Untuk merubah itu, kamu harus berhenti untuk memfokuskan diri kamu ke situ dengan berdamai dengan masa lalu kamu. Seven of Pentacles, Eight of Wands dalam keadaan terbalik, The Hermit card dalam keadaan terbalik. Bottom of the deck-nya Page of Wands. Ya, ada satu kabar, informasi, berita ya yang datang yang mungkin membuat kamu excited, senang. Tapi kamu tidak mau mensupport. Kamu tidak mau memberikan respon apa-apa terhadap si info-info ini. Mungkin buat beberapa, kamu tahu bahwa orang yang sudah meninggalkan dan membuat kamu terluka ini ternyata kena batunya, gitu ya.
Well, kalau kita menuluskan segala sesuatunya, walaupun itu adalah sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Waktu kita nyerahin, ya udahlah, gua ikhlasin, gua tulusin. Nggak usah yang namanya doa-doain, nggak usah sumpah-sumpahin, kena batunya lo, kena karmanya lo, kena ini. Kasih dengan legowo gitu ya kepada semesta. Oke, gue udah disakitin, gue udah dibeginiin, gue udah kasih yang terbaik, tapi gue diperlakukan seperti ini. Gue serahin semuanya ini kepadamu, kembali kepadamu. Dan apa yang terjadi itu adalah urusanmu. Alam itu punya perhitungannya sendiri-sendiri. Kita nggak perlu mendikte. Gitu loh. Semakin kita pengen, nanti kamu begini, begini. Itu hanya akan ngotorin kamunya sendiri. Itu hanya bikin kamunya stuck. Jadi, kalau yang aku lihat, investasikan pikiran, perasaan, waktu, tenaga kamu ke hal-hal yang penting. Jangan terus-menerus meratapi dengan berandai-andai, dengan what if, kalau saja, mungkin ini bisa diperbaiki, mungkin ini bisa dibeginiin, mungkin ini bisa begitu. Nggak ada yang bisa kamu lakukan dengan hal yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Nggak bisa memutarbalikkan waktu, tidak bisa memutarbalik keadaan. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Baik ini kesalahan kamu ataupun kesalahan orang lain. Ya itu sudah terjadi dan dibiarkan terjadi untuk menjadi pelajaran untuk kamu. Yang paling penting adalah apa sekarang? Yang paling penting adalah apa yang kamu kerjakan sekarang dan apa yang kamu hadapi ke depannya. Masa lalu udah lewat. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah lalu terus mau coba lagi. Ini kalau yang aku lihat, kalau sampai orang ini datang lagi dan mungkin kamu masih wait and see, coba diusahakan, diupayakan, nggak kemana-mana kalau aku lihat. Karena Eidolon dalam keadaan terbalik, Hermit dalam keadaan terbalik. Karena juga dalam komunikasi, kalau aku lihat juga sudah sulit untuk diketemukan. Ada banyak hambatan gitu loh. Ada banyak hambatan yang perlu kamu beresin, yang perlu kamu bersih-bersihin. Baik ini adalah orang yang menghambat kamu, baik ini adalah diri kamu sendiri. Seringkali diri kita ini menyabotase diri kita sendiri. Dengan apa? Pikiran kita. Dengan segala hal yang melompat-lompat itu, kalau ini, kalau itu, seandainya ini, seandainya itu, gua pengen dia begini, gua pengen dia begitu, dan lain sebagainya, yang membuat kita hanya terjerat, yang membuat kita jadi nggak lancar majunya, yang membuat kita jadi sibuk sendiri kepalanya. Karena apa? Ini ada hal yang ganggu ke pikiran kamu. Mengganggu pikiran kamu sehingga kamu tidak bisa berkonsentrasi untuk memajukan diri kamu dan membuat kamu stuck, membuat segala sesuatunya mungkin susah untuk berfungsi dan berjalan dengan baik. Dan ini kalau aku lihat masih ada hal-hal dengan sesuatu yang terjadi di masa sebelumnya, ataupun ini menyangkut dengan seseorang. Buat spesifik yang tadi aku bilang, ya ini bisa jadi orang yang sudah udah jadi masa lalu kamu. Saat kamu ingin maju ke depan, tapi mereka melihat kamu masih punya sesuatu yang mereka inginin, mereka butuhin, mereka berusaha menahan kamu. Padahal kamu setengah mati untuk maju ke depan. Jadi jangan biarkan. Kamu lihat apa sih hal-hal yang tadi aku bilang. Kalau aku lihat message-nya, apa sih hal-hal yang hanya menahan langkahmu untuk maju? Nah itu yang perlu kamu putus-putusin.
supaya kamu bisa bebas, supaya kamu bisa bergerak leluasa, supaya kamu bisa berkembang, supaya kamu bisa maju. Ini bisa dari apa namanya, dari hal-hal di luar kamu, tapi bisa juga dari hal-hal di dalam kamu. Nah, kita harus peka. Bukan hanya melihat keluar, tetapi juga bisa melihat ke dalam. Tahu apa yang terjadi. Nah, itu yang bisa membuat mata kita lebih jelas. Oh, gue kebanyakan mikirin ini. Gue kebanyakan misalnya gue masih punya marah sama dia. Walaupun gue udah nggak mau mikirin dia, tapi di sini gue masih ada marah, dan ternyata selama gue membawa rasa marah itu, membawa rasa ketidakterimaan gue hanya mengikat diri gue dengan orang yang nggak bisa menghargai gue. Jadi itu yang perlu di-cut. Ataupun mungkin gue terlalu fokus dengan segala penyesalan dan lain sebagainya, kenapa gua nggak tahu, kenapa ini, dan konflik-konflik itu. Nah, itu yang perlu dilihat, termasuk dengan orang-orang juga yang kamu biarkan untuk ada di dalam kehidupan kamu, yang pengen kamu bukain pintu itu orang macam apa. Karena kalau aku lihat, kalau ini adalah orang ini punya history yang kurang enak sama kamu. Dan orang ini bisa kemungkinan mengulangi history itu lagi. Gitu loh. Pikirkan baik-baik sebelum kamu mau bukain kunci. Sebelum kamu mau buka pintu untuk membiarkan orang masuk ke dalam hidup kamu. Lihat dulu, jangan tergesa-gesa. Fokuskan diri kamu dengan hal yang penting. Bisnis kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, mungkin juga hal-hal yang missing sebelumnya dengan orang-orang di sekitar kamu, keluarga, teman, dan lain sebagainya, termasuk dengan diri kamu sendiri. Mungkin ini adalah saatnya kamu berinvestasi terhadap diri kamu. Take care of yourself, ya, merawat diri, menyembuhkan diri, mengizinkan diri kamu untuk mencerna segala sesuatunya, sehingga semuanya lancar lagi dan tidak memblocking kamu. Jadi keluarlah dari apapun itu yang membungkam kamu, yang menutup kamu, yang menghalangi kamu untuk maju ke depan. Ya, oke, ini adalah readingan untuk Gemini single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Gemini couple, ini adalah readingan untuk kalian bulan Oktober 2021 ya. Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini yang berpasangan. The Empress. The Empress dalam keadaan tegap. Sedang ingin ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan, kayak kamu mau giving birth gitu loh. Bisa jadi buat beberapa dari kamu lagi hamil, ataupun orang yang dealing sama kamu di dalam hubungan ini sedang hamil gitu ya. Tapi ini seperti seorang kayak mother figure gitu loh, figur ibu yang dia tuh kerjanya tuh ngurusin, menurture. Ya, buat beberapa dari kamu bisa jadi di dalam hubungan kamu itu seperti ibu. Seperti ibu yang ngurusin, pasangan kamu ngurusin, keluarga kamu ngurusin, pekerjaan, ngurusin keuangan, dan lain sebagainya. Untuk yang udah berumah tangga. Tetapi buat beberapa dari kamu yang belum, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang mungkin tingkat kedewasaannya masih belum seimbang dengan kamu. Sehingga kayak kamu tuh ngerasa jadi kayak ibu mereka, apa segala sesuatunya harus kamu yang ngurusin. Dan mungkin kamu berhubungan juga dengan orang yang masih labil gitu ya, sehingga mereka sering bikin kesalahan, sering mungkin tidak bisa mengerti kamu, tidak bisa
tidak bisa ngeimbangin kamu gitu. Cuman kalau aku lihat di sini seperti kamu sedang merawat, kamu sedang berusaha mengerti, mengurusi gitu loh. Page of Pentacles, ya kan? Kamu berhadapan dengan orang yang labil, tidak tahu mau kemana, nggak tahu juga dia mungkin perasaannya mau ditaruh sama siapa dan di mana, pengennya dia juga gimana gitu loh. Dan mungkin dari apa yang dia omong, apa yang dia pikirin, apa yang dia hayalin, apa yang dia ceritain, dengan apa yang dia tunjukkan dan dia lakukan dalam kehidupan nyata tidak seimbang, tidak sesuai. Buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang tidak bisa menepati kata-katanya sendiri. The Sun card, ya. Orang ini kayak anak kecil. Yang dia pedulikan, yang dia fokusin, yang dia utamakan adalah, yang dia prioritasin adalah kesenangannya dia. Dia masih pengen bebas, dia masih pengen bebas mengeksplor segala hal. Dan mungkin disitulah sikap-sikap yang kamu pikir ataupun kamu anggap kurang dewasa. Orangnya mungkin carefree, gue nggak peduli mungkin besoknya jadi apa, nantinya bagaimana, apakah ini membahayakan dia, apakah ini merugikan dia, apakah ini juga merugikan kamu dan orang lain gitu ya. Bukan hanya untuk kepentingan dia aja yang dia juga nggak tahu gitu loh. Tapi ya ini, kamu mungkin melihat mereka ya jadi punya naluri keibuan, walaupun kamu laki-laki, jadi punya naluri keibuan untuk mengurusi orang ini. Karena mereka ini membutuhkan figur itu untuk ngejaga, untuk ngerawat, untuk make sure kalau mereka ini baik-baik aja jalannya. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin mereka ini ya juga dalam pekerjaan dan dalam bisnis, dalam keuangan juga nggak terlalu banyak pikir panjang, informasi atau pengetahuannya juga kurang, sehingga apa yang mereka lakukan mungkin seringkali membuat mereka jatuh ke dalam masalah ataupun mengakibatkan masalah untuk mereka. Karena apa? Yang mereka lihat kayak apa ya, segala sesuatunya kayak game gitu loh, kayak permainan. Sedangkan kamu mungkin pengen untuk jangan, nanti ini nggak baik untuk kamu. Jangan, nanti kamu berusaha make sure kalau mereka ini nggak celaka gitu loh. Mereka ini nggak kena masalah. Tapi ya seperti biasanya anak-anak kalau gelitis mau ini mau itu ya, karena aku juga pengalaman menjadi ibu kan. Kalau dibilangin ngeyel, kalau dibilangin malah dilakuin. Nanti kalau udah kena batunya, dia baru balik lagi. Nah, sebagai orang yang punya naluri itu, balik lagi tadi, walaupun kamu seorang laki-laki, ya kamu berusaha mahamin lagi, berusaha ngertiin lagi, berusaha ngebaikin, memfix lagi apa yang merupakan kesalahan mereka, yang padahal itu adalah tanggung jawab mereka. Itu adalah sebagian dari contoh. Tapi ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang semacam ini, yang tidak banyak pertimbangan. Ya, yang tidak mau belajar dari kesalahan juga bisa, ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang males, nggak mau usaha, nggak mau kerja, maunya sukanya main-main aja, sehingga apa? Kamu di sini yang dituntut untuk ngurusin, sehingga kamu harus ngurusin dari A sampai Z, keperluan kamu, keperluan dia, keperluan segala macam orang. Kalau kamu udah dalam rumah tangga, ini sampai semua kebutuhan-kebutuhan, bahkan kebutuhan kewajiban yang merupakan kewajiban dia pun dibebankan terhadap kamu. Page of Cup dalam keadaan terbalik. Tapi apakah yang mereka
perbuat terhadap kamu itu adalah sesuatu yang menyenangkan, mungkin dengan kebebasan yang selalu mereka agung-agungkan, kebahagiaan yang mereka selalu cari, dengan cara mereka itu sering membuat kamu kecewa. Page of Cup dalam keadaan terbalik. Banyak page ya. Jadi kamu dealing dengan energi yang tidak solid, kamu dealing dengan orang yang tidak stabil, yang masih labil, dan ini masih goyang banget, masih bahkan belum, ya masih ibaratnya tuh kata-katanya tuh masih bocah banget gitu loh, dalam perasaannya, dalam perbuatannya. Dan mereka banyak mengecewakan, banyak bikin kamu sakit hati. Mungkin ya, kalau lagi marah, ya mereka mengekspresikan saja rasa marah mereka dengan kata-kata mereka dan dengan perbuatan mereka, yang mungkin tantrum, mungkin ngelakuin apa yang padahal gue udah ngasih segala sesuatunya loh. Padahal gue udah ngurusin lo dari ujung rambut ke ujung kaki, dari A sampai Z. Tapi dengan in the name of gitu ya, dengan mengatasnamakan kebahagiaan dan kebebasan kamu menghalalkan segala cara dan kamu melakukan segala cara yang hanya menyakiti dan mengecewakan gue. Dan buat beberapa dari kamu mungkin dealing dengan seseorang yang punya trauma. Dan mungkin ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana relationship-nya dia dengan ibunya. Sehingga dia menuntut hal tersebut dari kamu. The World card ya. Buat beberapa dari kamu, ini spesifik, bisa jadi mereka bermain api. Bermain api dengan menghadirkan orang lain. Tetapi kamu berusaha untuk mengerti hal tersebut ya. Tapi kamu pengen, ya udahin dong. Ini semuanya udahin. Kalau emang lu pengen tetap sama gue, kalau lu memang membutuhkan gue dan pengen agar hubungan ini berjalan, ayo dong. Jadi dewasa, berpikir dewasa dan juga bisa menghargai orang. Selesaikan apapun itu yang sudah lo perbuat, yang sudah lo mulai, itu adalah keinginan kamu gitu ya. Tapi ini bisa terbolak-balik kan. Cuman mereka mungkin melakukan sesuatu dan mereka tidak mau mengakhiri itu. Atau ini adalah yang terjadi di dalam hubungan kamu. Seseorang mengharapkan, kalaupun kata selesai itu bukan dari gue. Harus mereka. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan orang ini yang ada dipermainkan terus, ya mereka selama bermain-main itu ya mereka nggak akan ada selesai-selesainya. Berubah. Seven of Wands. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu tidak bisa bilang tidak dengan orang ini, kamu tidak bisa tegas, kamu terus berkompromi, kamu terus mentolerir sikap dan perilaku mereka terhadap kamu walaupun kamu sudah dikecewakan habis-habisan. Sampai kapan sih berakhirnya? Sampai kamu bisa tegas. Sampai kamu bisa bilang tidak dengan apapun yang mereka inginkan dari kamu. Kayak misalnya ya, ngadepin anak kecil. Ini contoh perumpamaan. Waktu mereka ngerengek, pada satu saat kita jengah, nggak sampai hati mungkin, nggak tega mungkin, ataupun kita ngerasa aduh udah mengganggu sekali, ya udah akhirnya kita kasih. Mereka akan tahu bahwa dengan cara merengek itu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka pengen.
Tapi mungkin pada awalnya nggak akan dikasih, tapi dengan mereka melakukan hal ini, mereka akan pada satu titik dikasih dan mendapatkan hal yang mereka pengen itu. Itu akan dijadikan senjata sampai kita mendisiplinkan mereka. Kalau sudah A ya A, kalau sudah B ya B, harus tegas. Kamu tidak melakukan ini, kamu terus-menerus bertingkah seperti ini, gue nggak akan lagi ngasih. Misal contoh, lu terus-terusan minta uang sama gue. Akhirnya lu malah sibuk dengan kesenangan lo, bahkan lo main api di sana sini gitu ya. Gue nggak mau lagi kasih apapun itu yang lo minta. Dia mungkin ngerayu, mungkin ini, mungkin itu. Apalah yang dia tahu akan meluluhkan hati kamu. Kamu kasih itu. Pada satu titik, dia tahu, oh berarti ini adalah kelemahan dia. Berarti selama dia masih sayang sama gue dan dia gak mau kehilangan gue akan mempergunakan si kebutuhan dan kepengenannya dia itu sebagai senjata gue untuk ngedapetin apa yang gue mau. Karena kalau misalnya abis itu gue ngambek, abis itu gue gak mau nemuin dia, abis itu gue gak mau ngomong sama dia, dia akan ketakutan dan dia akan ngasih apa yang gue minta. Sampai kamu benar-benar bisa menegaskan. Tidak is tidak. Dulu gue caranya mengajarkan disiplin sama anak gue kayak gitu. Gue sama suami gue itu bulat satu suara. Satu ngomong tidak, yang lain juga harus tidak. Termasuk dengan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omong, tidak. Gue gak bisa lo permainkan kayak gini. Gue gak bisa lo manfaatin. Gue gak bisa lu suruh kerja dan lu nya males-malesan. Gue gak bisa lu permainkan dengan perasaan gue dan lu nya berpikir ini hanyalah satu lelucon dan ini hanyalah satu yang happy-happy. Lu pikir ini semua happy, lu gak tahu perasaan gue seperti apa. Gue gak bisa begitu. Gue gak bisa mentolerir apa yang lu lakukan kepada gue. Harus tegas. Tapi begitu kamu tegas, mungkin dia akan melakukan sesuatu. Bahkan mungkin buat beberapa bisa jadi ini orang pakai ancaman. Ancaman dia bakal pergi, dia bakal ninggalin kamu, dia bakal ngerusak dirinya bahkan mungkin buat beberapa dari kamu. Dan dia tahu kamu begitu sayangnya dan kamu gak pengen dia ngerusak dirinya. Kamu gak pengen dia membahayakan, mencelakakan dirinya. Dan itu yang dia jadikan ancaman-ancaman. Yang akhirnya membuat kamu melingkar di situ-situ aja. Di seputar itu aja. Dan gak kemana-mana. Queen of Swords. See? Harus tegas. Queen of Swords ini energinya apa? Dia belajar. Dia punya pengalaman banyak dan makan asam garam yang banyak. Dia tidak takut untuk mengatakan pikirannya, perasaannya. Dia tidak takut untuk berbuat sesuatu yang benar untuk dirinya, untuk kesejahteraan dirinya. Dia tidak takut untuk memutuskan segala hal ataupun orang-orang yang hanya merugikan dan mengecewakan dirinya. Bahkan buat beberapa, dia tidak takut untuk menjadi sendiri. Tapi ini merupakan ketegasan. Dan dia berpikir secara jernih. Dia memakai logika. Dia tidak membiarkan perasaannya itu diputar balik, dipergunakan, dimanipulasi oleh orang lain. Nah, sudah siapkah kamu untuk punya ketegasan dan disiplin itu? Supaya nggak melingkar di situ-situ aja. Berputar. Di situ-situ saja. Five of Pentacles.
Ketakutan kamu adalah orang ini pergi dari kehidupan kamu. Ketakutan kamu, orang ini akan pergi. Kamu harus sendiri melewati segala sesuatunya. Three of Cup, ya kan? Buat beberapa dari kamu ini ada orang lain. Buat beberapa dari kamu. Tapi buat beberapa lagi ya itu. Dia terlalu sibuk bermain. Dia terlalu sibuk happy-happy sendiri. Dan kamunya akhirnya merasa tersisih. Merasa tidak dipedulikan. Kebahagiaan, kebutuhan, keinginan, dan hal-hal yang kamu di dalam hubungan ini seakan-akan kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang punya tugas. Kamu yang punya PR. Kamu yang menanggung kerjaan semuanya, segala sesuatunya. Nah, buat sebagian mungkin sudah pikir, gue harus memutuskan, mengambil tindakan. Karena apa? Kamu sudah capek untuk berputar-putar dalam permainan orang ini. Gue udah capek bermain dengan permainan dia yang tidak kunjung berubah, yang tidak kunjung berakhir, dan yang begini-begini terus. Kalau yang aku lihat di sini, kamu udah di ubun-ubun gitu loh. Udah di ubun-ubun, gue harus putusin. Walaupun ini susah buat gue, walaupun ini sedih, walaupun ini nggak menyenangkan, tapi gue nggak bisa ada di permainan ini terus-menerus, karena ini seperti lingkaran yang tidak ada pangkal, tidak ada akhir, dan gue nggak tahu kapan ini. Kalau gue terus-menerus ya, kalau kamu biarkan terus-menerus ya, ini akan terus begini terus kalau yang aku lihat. Karena kamu membiarkan mereka melakukan hal ini, di mana kamu sudah tahu bahwa hal ini ya membantu orang yang misalnya punya trauma, tidak ada salahnya. Tetapi kalau tugas dan kewajiban untuk memulihkan seseorang dari traumanya, dari kekecewaannya di masa lalunya, dibebankan terhadap kamu, walaupun kamu adalah seorang kekasih, pasangan, itu bukanlah tugas kamu. Karena biasanya orang yang melakukan hal tersebut itu akan menuntut segala sesuatunya yang tidak mau dia lakukan sendiri. Dia hanya mencari, ya menaruh beban itu kepada orang lain, tapi sebenarnya itu adalah kewajiban dia. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Dia membebankan hal ini kepada orang lain. Yang akhirnya apa? Orang itu yang jadi bulan-bulanan. Gitu. Dan kadang-kadang seringkali dia menuntut orang lain untuk memperbaiki hidupnya, untuk memulihkan hidupnya, untuk memperbaiki perasaannya, untuk memperbaiki segala trauma dan hal-hal lain yang dia sebenarnya butuhkan secara emosi, di mana dianya sendiri nggak berusaha. Dia sibuk ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Dia sibuk melakukan hal lain. Dia sibuk melarikan diri dari hal yang seharusnya dihadapin. Tapi dia ngarepin orang yang sayang sama dia itu yang harus menghandle hal tersebut untuk dia. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kadang-kadang ya, di saat orang udah menggantungkan kebahagiaannya dia kepada orang lain, itu udah gak sehat. Jadinya apa? Jadinya, kalau orang itu tidak memberikan apa yang membuat dia happy, dia akan marah, dia akan sedih, dia akan kecewa. Dari hal kecil sampai hal besar.
Dan dia punya kecenderungan akhirnya apa? Menyalahkan. Dan dia juga jadi timbul memaklumi. Kalau gua begini, kalau gua begitu, kalau gua bertingkah seperti ini, kalau gua bertingkah seperti ini, itu adalah tanggung jawab lu karena lu nggak bisa ngebahagiain gua. Karena lu nggak bisa memuaskan apa yang gua pengen. Sampai kapan? Sampai kamu selesai memberikan kesempatan dan tools itu sama orang ini untuk terus-menerus memanfaatkan kamu, menyakiti kamu, menjadikan kamu sebagai mainannya dia. Ya kan? Kan seperti itu. Diambil mainannya, udah. Sampai lu bisa benar-benar menghormati gue sebagai manusia gitu. Oke, kita lihat ada energi siapa aja. Ada energi Taurus, ada energi Aries di sini, ada Pisces, ada Leo, ada Libra, Aquarius. Ya, itu yang aku lihat, kencang energinya, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya.